insyaallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min karamika 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma faqihna fid din ya rabb. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita kembali untuk bertatap muka mengaji online pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita bisa istiqamah ya, sampai kemudian Allah memanggil kita ya untuk menuntut ilmu. Salawat dan salam juga tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, berkat perjuangan beliau kita bisa merasakan bagaimana kita atau bagaimana indahnya beriman, berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana jadwal kita pada hari ini atau seperti biasanya bahwa setiap hari Jumat itu kita punya jadwal mengaji serial akidah. Maka pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan membahas atau melanjutkan kembali pembahasan yang sempat tertunda, yaitu sebelum Ramadan, di mana kita sudah masuk kepada pembahasan seputar sifat wahdaniyahnya Allah Subhanahu wa taala, kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Panjang lebar kita kemarin membahas tentang wahdaniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini insyaallah kita coba akan membahas tentang konsekuensi di balik penetapan kita mengisbat sifat Allah Subhanahu wa taala wahdaniyah. Karena ikhwan dan akhwat sekalian yang kita tahu bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu khususnya yang sifat salabiyah ya, yaitu sifat yang menafikan lawan dari sifat salbiyah tersebut. Jadi sifat salbiyah, walaupun namanya salbiyah yaitu lawan kata dari ijab, negatif positif, bukan berarti ketika kita menetapkan sifat salabiyahnya Allah Subhanahu wa taala bukan berarti sifat negatif bagi Allah, bukan. Tapi maksud tujuan para ulama kita mengistilahkan, menyamatkan sifat salabiyahnya Allah, maksudnya adalah menafikan setelah kita mengisbat sifat-sifat salabiyah tersebut, yaitu setelah wujudkan qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadits, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Nah, wahdaniyah ini maksudnya adalah ketika kita mengisbat seluruh sifat salabiyah, misalnya wujud, qidam, baqa. Qidam berarti kita menafikan sifat hadis bagi Allah Subhanahu wa taala. Baqa berarti kita menafikan sifat fana ya. Mukhalafatun lil hawadits berarti kita menafikan sifat mumatsalah bagi Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Nah, ketika kita mengisbat sifat wahdaniyah ini, maksudnya kata para ulama kita, sifat wahdaniyah yaitu bagian dari sifat salabiyah adalah untuk menafikan, meniadakan bagi Allah. Ketika kita menetapkan bagi Allah sifat kewahdaniyaan, sifat kemahaesaan bagi Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menafikan sifat ta'addud, berbilang, bahwasanya Allah tidak berbilang dan Allah tidak tersusun. Karena konsekuensi ketika kita mengatakan Allah Maha Esa, fi dzatihi, Allah Maha Esa pada zatnya, maka konsekuensinya kita harus menafikan ta'addud, berbilangnya Allah, bersusunnya Allah dari materi-materi yang ada. Sebagaimana kita manusia yang tersusun oleh beberapa materi. Maka ini konsekuensi logis yang
kita nafikan ketika kita mengisbat sifat wahdaniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, malam ini insyaallah mungkin kita akan bagi beberapa sesi. Paling cepat kita akan selesaikan 2 sesi insyaallah. Tapi saya melihat pembahasan ini agak panjang ya. Tapi mudah-mudahan kita usahakan 2 sesi. Kalau nggak bisa kita habiskan nanti 3 sesi ya, pembahasan seputar beberapa konsekuensi logis ketika kita menetapkan sifat wahdaniyah bagi Allah, yaitu salah satunya adalah kita mengkritisi pandangan Ibnu Taimiyah dan juga Muhammad bin Abdul Wahhab yang membagi tauhid menjadi 3 ya, seolah-olah bahwa di dalam zatnya Allah itu ada tiga hal atau 3 zat yang tersusun dalam zatnya Allah. Hasyalillah ya. Kita akan kritis itu, kenapa mereka membagi atau konsekuensi di balik pembagian mereka terhadap tauhid. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat. Benar adanya memang teman-teman sekalian, istilah ini itu sudah dikenal oleh para ulama kita, bahkan Nabi SAW juga para sahabat itu mengenal istilah ini, tapi tidak mengenal pembagian tersebut. Karena tauhid uluhiyah dan rububiyah itu adalah nafsu syai', satu hal yang sama. Maka konsekuensi kita membagi 2 hal ini seolah-olah ada hal yang terpisah dari 2 hal ini. Padahal antara tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah itu satu hal yang sama. Sebagaimana kaidah yang masyhur di kalangan para ulama-ulama aqidah dan mutakallimin, bahwasanya ma yathbutu uluhiyatuhu atau ma thabata rububiyatuhu thabata uluhiyatuhu. Sesuatu yang ditetapkan atau yang tetap baginya sifat-sifat rububiyah. Rububiyah itu maksudnya apa teman-teman sekalian? Maksudnya adalah sifat-sifat yang berkaitan dengan, atau bukan sifat, tapi af'alullah, perbuatan Allah yang memang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu meliputi Ar-Raziq, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi rizki. Tapi ingat, af'alullah, perbuatan Allah tidak terbatas pada sekadar memberikan rezeki. Nah, ini yang harus nanti kita luruskan ya, bagaimana pandangan Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya orang-orang Arab jahiliyah dahulu ya, sebelum datangnya Islam, dan juga orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah, mereka sudah mengakui beriman kepada tauhid rububiyah. Nah, ini yang akan kita kritisi nanti insyaallah. Nanti kita akan buat 2 sesi atau 3 sesi biar teman-teman bisa paham ya di mana letak kesalahan dari pembagian tauhid ini. Tentu kita teman-teman berusaha ingin objektif mengkritisi pandangan mereka. Kita tidak ingin sembrono, apalagi berdasarkan atas dasar kebencian misalnya, kemudian kita ya semau kita mengkritisi mereka, tidak. Tapi kita benar-benar ingin mengkritisi bagaimana pandangan atau kesalahan mereka dalam pandangan pembagian mereka terhadap tauhid ini. Nah, tentu ketika kita mengkritisi dan ingin berharap kritik kita bersifat objektif ilmiah, maka tentu kita harus fokus kepada titik-titik yang ingin kita kritisi. Jangan sampai karena kita benci misalnya, kemudian kita mengkritisi mereka membabi buta tanpa tanpa ada ilmu sedikit pun. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa selesaikan 2 sesi. Tapi kalau tidak apa-apa, kita akan ngambil 3 sesi. Karena ada beberapa hal yang sangat berkaitan erat dari pembagian tauhid ini, yang memang dari sinilah kemudian awal dari kesalahan mereka. Ya, setelah awal dari kesalahan mereka terhadap satu definisi, kemudian intilaqun min hadza, mereka berangkat dari kesalahan ini kemudian melahirkan satu teori, yaitu teori taqsimatit tauhid, jadi salah juga. Nah, di mana awal kesalahan mereka ini? Yaitu pemahaman definisi mereka terhadap ibadah. Nanti kita akan jelaskan. Nanti setelah itu kita akan kritisi. Setelah kita mengkritisi nanti definisi mereka yang keliru terhadap ibadah, kita juga akan mengkritisi klaim mereka bahwasanya orang-orang jahiliyah dahulu, orang-orang Arab dahulu, dan juga orang-orang kafir Quraisy, menurut Wahabi dan juga teori Ibnu Taimiyah, itu sudah beriman atau mengimani tauhid rububiyah. Nah, ini kita juga akan kritisi tentu dengan dalil-dalil yang ada. Juga tentang
konsekuensi logis di balik pembagian tauhid mereka ini. Seperti contohnya, mereka akan mengeluarkan orang-orang muslim, yaitu orang-orang yang bertawassul kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal, orang-orang yang beristighatsah, meminta tolong baik kepada makhluk yang masih hidup maupun kepada orang soleh yang sudah meninggal. Kemudian juga bertabarruk kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal. Nah, karena memang teman-teman sekalian, sasaran Ibnu Taimiyah membagi tauhid ini yaitu kepada orang-orang muslim yang suka bertawassul, yang suka bertabarruk, yang suka beristighatsah kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal, ya. Karena memang sasaran beliau itu ya, yaitu ingin ya mentahdzir mereka-mereka yang bertawassul. Kita akan sampai ke sana insyaallah. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun sebelum kita masuk kepada inti dari kritik kita, maka sesuai dengan urutan yang kita sebutkan tadi, kita akan kritisi dulu definisi mereka terhadap ibadah. Nanti kita akan kritisi juga pembagian mereka yang kurang tepat pada istilah Tuhan dan juga Rabb. Kalau mereka menurut Ibnu Taimiyah dan juga Muhammad bin Abdul Wahhab bahwa dua istilah ini beda. Tuhan dan Rabb itu beda. Padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah ya tidak pernah membedakan antara Tuhan, ilah dan juga Rabb. Ya, dalil sederhananya adalah pertanyaan malaikat di kubur. Ya, malaikat di kubur Munkar dan Nakir, apa yang mereka tanya? Man ilahuka? Tidak, tapi man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Karena dua definisi ini sama. Antara ilah dan Rabb itu sama, nggak ada bedanya. Maka membedakan dua hal ini itu sia-sia. Dan juga selain sia-sia, juga konsekuensinya adalah kita akan mengatakan bahwa di dalam zat Allah itu ada dua Rabb. Ya, apa bedanya kita dengan Majusi yang mengatakan bahwasanya ada dua Tuhan di alam semesta ini, Tuhan yang baik dan Tuhan yang buruk. Nah, insya Allah kita akan kritisi ini satu persatu, ya, beserta konsekuensi mereka terhadap pembagian ini, yaitu akan mengeluarkan kaum muslimin dari lingkaran keimanan, juga akan memasukkan orang-orang kafir ke dalam dairatul Islam, lingkaran keislaman. Padahal hasyalillah, ya, orang kafir yang tidak beriman kepada Allah tidak layak untuk dimasukkan ke dalam lingkaran keimanan. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi klaim mereka bahwa semua orang Arab dahulu atau mereka percaya, ya, orang-orang kafir Quraisy itu percaya bahwa yang memberikan rezeki, kemudian yang memberikan manfaat, mudarat itu Allah Subhanahu wa taala, atau yang kita sederhanakan tadi yaitu tauhid rububiyah. Dan menurut Ibnu Taimiyah juga menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bahwa dakwah para nabi dan rasul itu adalah hanya mengajak umat untuk mentauhidkan Allah pada level tauhid ubudiyah, atau dalam bahasa sederhananya adalah tauhid uluhiyah. Nah, apakah benar demikian teman-teman sekalian? Nah, mari kita akan kritisi satu persatu sudut pandang kesalahan mereka dalam pembahasan kali ini. Karena teman-teman sekalian, seolah dari narasi di atas itu bahwa kekufurannya orang musyrik dan orang kafir dahulu atau orang-orang Arab dahulu hanya menyekutukan Allah pada ibadah saja dan menetapkan bahwa mereka tidak syirik dan tidak kufur pada tauhid rububiyah. Nah, apakah demikian halnya atau apakah seperti itu? Nah, kita akan kritisi satu persatu. Kemudian nanti kita juga akan kritisi hari ini, mudah-mudahan sempat, bagaimana kesalahpahaman mereka terhadap definisi ibadah yang keluar dari, saya tidak bisa katakan, saya tidak mau mengatakan ijma, ya, khawatir nanti mengklaim, tapi kesepakatan ulama kita dalam mendefinisikan tentang ibadah. Ya, jadi mereka syadz, ya, keluar, menarik diri dari definisi umum yang dibawa oleh para ulama kita mengenai definisi ibadah ini. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernyataan ini ya benar adanya, itu klaim mereka yang di atas tadi yang kita sebutkan, bahwasanya orang kafir
atau orang Arab terdahulu itu, atau orang-orang kafir Quraisy itu, mereka sudah beriman kepada Allah, sudah mentauhidkan Allah dari segi atau dari sisi tauhid rububiyah. Nah, ini kita bisa dapatkan dari maqalah-maqalah masyayikh di Saudi, terutama misalnya Syekh bin Baz dalam kitab yang atau dalam maqalah-maqalah beliau kemudian dikitabkan oleh murid-muridnya. Jadi ada kitab namanya Majmu' Fatawa wa Maqalah Mutanawwi'ah. Ini himpunan dari fatwa-fatwanya Syekh bin Baz dan juga jawaban-jawaban beliau terhadap pertanyaan-pertanyaan kaum muslimin atau pertanyaan dari murid-murid beliau yang bertanya baik di halaqah maupun di luar halaqah. Nah, apa kata Syekh bin Baz? Kata beliau begini, saya bawakan ya. Kata beliau, wa amma kaunuhu subhanahu wa ta'ala rabbul jami' wa khaliqul khalqi wa raziquhum, wa annahu kamilun fi dhatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi, wa annahu la syabihan lahu wa la niddun lahu wa la mathirun lahu. Nah, syahidnya di sini nih. Lihat teman-teman ya, kita garis bawahi. Fa hadza lam yaqa' fihi al-khilaf baina ar-rusuli wal umami bal jami'ul musyrikin min Quraisy wa min ghairihim muqirruna bihi. Maksudnya apa? Mengakui tauhid rububiyah. Karena tadi kan sebelum kalimat fa hadza lam yaqa' fihi al-khilaf itu kan disebutkan tentang sifat af'alullah ya, yang berkaitan dengan tauhid rububiyah dari Rabbul Jami', kemudian Khaliqul Khalqi wa Raziquhum. Nah, ini semua identik dengan af'alullah ya, perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang masuk kepada kategori tauhid rububiyah. Nah, makanya kata beliau fa hadza lam yaqa' fihi al-khilaf, dan ini tidak ada perselisihan menurut Syekh bin Baz, tidak ada perselisihan di antara para rasul dan juga umat-umat terdahulu. Bal jami'ul musyrikin, bahkan kata beliau orang-orang musyrik, yaitu orang-orang kafir Quraisy di Mekah pada saat itu, wa ghairuhum, dan juga selain mereka orang-orang kafir. Karena teman-teman sekalian, kita tahu bahwasanya orang Arab itu punya beberapa agama yang mereka yakini ya, selain mereka menyembah berhala, menyembah batu atau paganisme ya secara umum, mereka juga ada agama di sana Kristen ya, agama Yahudi, dan juga beberapa agama seperti Majusi dan lain sebagainya. Nah, termasuk para ateis ada juga berkembang, atau bahasa lainnya adalah Dahriyun. Makanya beberapa keyakinan ini sempat disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, Dahriyun ya, itu orang-orang ateis yang tidak percaya akan Tuhan. Nah, jadi seolah-olah dari pernyataan Syekh bin Baz ini, beliau mengakui benar adanya, kata beliau, bahwasanya ya mereka-mereka itu orang-orang kafir Quraisy dan juga orang-orang kafir yang ada di Mekah itu mengakui tentang tauhid rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Beliau sendiri yang mengatakan begitu. Nah, teman-teman sekalian, kita akan kritisi satu persatu ya. Begini, para masyayikh Wahabi sendiri mengakui bahwa memang benar ya, sebagian nabi itu menurut Wahabi mendakwahi kepada kaumnya dengan mengajak mentauhidkan Allah dari segi rububiyah. Nah, terlalu banyak di dalam Al-Quran dalil-dalilnya, baik dari kisah Nabi Ibrahim ketika beliau berdiskusi dengan Raja Namrud ya, alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim rabbuh, dan seterusnya ya, di mana dalam ayat itu, di dalam ayat tersebut menyatakan bahwa Allah menghidupkan dan mematikan. Kemudian Raja Namrud mengatakan, kalau begitu saya juga menghidupkan dan mematikan. Ya, kalau begitu juga kata Nabi Ibrahim dengan mengisyaratkan bahwa di sana ada tadbirul alam. Ya, bahwasanya Tuhannya Nabi Ibrahim yaitu Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta, ya, yaitu menerbitkan matahari dari timur ke barat. Sedangkan sekarang coba kamu buat sebaliknya, terbitkan matahari dari barat ke timur. Itu semua isyarat-isyarat mengenai tentang tauhid rububiyah. Nah,
para masyayikh Saudi atau Wahabi itu mereka mengakui, ya, sebagian nabi menurut Wahabi itu mendakwahkan kepada kaumnya dengan dakwah mengajak kepada tauhid rububiyah tadi, ya, misalnya Nabi Ibrahim tadi. Itu antum bisa lihat dari pernyataan mereka di buku-buku mereka, ya. Cuman teman-teman sekalian, kalau kita mau berpikir, nggak usah berpikir berat, sederhana aja, ya. Di satu sisi mereka mengatakan bahwasanya orang-orang dahulu, orang-orang Arab dahulu, bahkan kafir Quraisy itu telah mengimani tauhid rububiyah. Di satu sisi yang lain mereka mengatakan, oh, benar adanya bahwasanya para nabi dan rasul itu berdakwah kepada umatnya dengan dakwah tauhid rububiyah. Ini dua hal yang kontradiksi. Ya, di satu sisi mereka mengakui bahwasanya nabi dan rasul itu berdakwah atau mendakwahkan kepada umatnya tauhid rububiyah. Di satu sisi mereka mengatakan bahwa umat atau orang-orang kafir dahulu, bahkan Quraisy itu sudah mengimani tauhid rububiyah. Ini dua hal yang nggak bisa kita tangkap atau nggak bisa kita terima. Ya, bagaimana mungkin, ya, para nabi dan rasul mendakwahkan kepada umatnya atau mendakwahi umatnya kepada hal yang sudah diimani. Sedangkan turunnya nabi dan rasul atau diutusnya Allah mengutus nabi dan rasul kepada umatnya untuk meluruskan, ya, atau untuk mengajak kaumnya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada asalnya mereka mengingkari, tidak mengimani tauhid, termasuk tidak mengimani tauhid rububiyah. Nanti insyaallah detailnya kita akan masuk pembahasan ini, ya. Jadi teman-teman sekalian, ini dua hal yang kontradiksi satu sama lain. Di satu sisi mereka mengatakan, oh iya, para nabi dan rasul dahulu itu mendakwahkan tauhid rububiyah. Di satu sisi yang lain mereka mengatakan bahwa umat terdahulu, orang-orang kafir terdahulu, orang Arab sebelum atau di masa jahiliyah itu sudah mengimani tauhid rububiyah. Ini kan gimana ya, nggak nyambung, dua hal yang kontradiksi. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga sebagaimana yang kita sampaikan tadi, kaidah dari para ulama, ya. Jadi kesalahan mereka memisahkan antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah itu terdapat di sini. Mereka menyelisihi kaidah para ulama kita, yang dimana kata para ulama kita, ma sabata rububiyatuhu sabata uluhiyatuhu. Siapa yang ditetapkan atau yang tetap baginya sifat-sifat yang kita sebutkan tadi, sifat-sifat ketuhanan berupa memberikan rezeki, menghidupkan dan mematikan, kemudian memberikan manfaat dan menolak bala, ya, menolak mara bahaya, ya, kemudian membangkitkan dari kematian. Ini kan namanya rububiyah, af'al. Ya, ma sabata rububiyatuhu, maka kata para ulama kita, siapa saja yang tetap baginya sifat-sifat rububiyah ini, maka otomatis, ya, tetaplah sifat-sifat ketuhanan, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala kita tahu Maha menghidupkan, Maha mematikan, yang memberikan rezeki kepada kita, yang membangkitkan dari kubur setelah kita mati, maka ini semua rububiyah. Maka otomatis dari pemahaman kita terhadap perbuatan Allah ini, itu otomatis bahwasanya kita bisa simpulkan, oh, Allah ini adalah Tuhan, ya. Karena sesuatu yang atau sosok, bukan sosok, zat yang memiliki perbuatan tadi itu memang sudah cocok untuk menjadi Tuhan. Jangankan semuanya, kalau ada makhluk misalnya hari ini memang benar-benar terjadi, ya, beberapa makhluk manusia yang Allah berikan kekuasaan, dia punya kekuasaan, dia punya harta, ya, ini kalau kita lihat secara zahir kan ada beberapa kemiripan dengan rububiyah, itu yang memberikan rezeki, yang memberikan kekuasaan. Nah, betapa banyak hari ini manusia kita, ya, orang yang menjadikan agama mereka adalah, atau Tuhan mereka adalah orang-orang yang memberikan mereka jabatan, orang-orang yang memberikan mereka harta. Hari ini terjadi. Nah, maka logika simpelnya seperti itu. Ya, sesuatu yang tetap padanya sifat-sifat yang kita sebutkan tadi, maka dia cocok menjadi Tuhan, ya.
begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak logis ya memisahkan antara ilahiyah dan rububiyah. Ya. Nanti kita akan kritisi lebih dalam lagi pada timingnya atau pada momennya insyaallah. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini kita akan tunda pekan depan. Nanti kita akan bahas dengan beberapa penjelasan, yaitu berkaitan dengan mungkin tentang pemisahan mereka terhadap kata-kata Rabb dan Ilah, ya, dan juga konsekuensi di balik pembagian mereka terhadap tauhid ini menjadi 3. Nah, kita fokus hari ini kepada itu tadi sebagai pengantar aja buat teman-teman sekalian agar kita tahu kemana arah nanti kita akan kritisi pandangan mereka. Nah, hal yang paling krusial sekali, dasar yang dijadikan sebagai pijakan mereka untuk lahir teori 3 atau konsep 3 tauhid ini, itu berangkat dari kesalahfahaman mereka terhadap definisi ibadah. Nah, teman-teman sekalian, kita akan bahas pada kesempatan atau pada waktu yang sempit kali ini ya. Mudah-mudahan selesai. Ibadah itu apa menurut definisi jumhur ulama? Kalau menurut Ibnu Taimiyah kan begini, mereka punya beberapa definisi tentang ibadah. Kalau nggak salah ada juga definisinya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan juga yang senada dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini. Intinya mereka sepakat bahwa tauhid atau pengertian dari ibadah itu adalah ini definisi Ibnu Taimiyah dan pengikut-pengikutnya. Kata mereka, jadi ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal af'ali al-zahira wal batina. Nah, nanti kita akan kupas betapa betapa salahnya, kelirunya mereka terhadap definisi ini. Nanti kita akan sampai di sana, teman-teman sekalian. Nah, adapun definisi ibadah menurut jumhur ulama, jadi secara bahasa kata para ulama kita, ibadah itu adalah, ini secara bahasa ya, tadhallul wal khudu'. Secara bahasa. Jadi ibadah itu adalah ketundukan, kerendahan, kepasrahan, apalagi, dan semisal kalimat ini. Itu menurut bahasa. Adapun menurut istilah kata para ulama kita, jadi ibadah menurut istilah, setidaknya para ulama kita membagi 2 dulu ya, membagi menjadi 2 definisi. Definisi yang pertama, ibadah bermakna masdari. Apa itu? Nanti kita akan bahas. Kedua, ibadah yang bermakna ismi. Nanti kita akan bahas. Nah, pertama kita kembali kepada definisi yang pertama atau pembagian pertama terhadap definisi ibadah menurut jumhur ulama. Kata para ulama kita, ibadah bermakna masdari maksudnya adalah kepatuhan, kepasrahan, kerendahan diri di saat kita beribadah atau di saat kita ibadah. Terlepas kita tidak sedang berbicara ibadah kepada Allah, ini ibadah secara umum ya. Entah orang-orang kafir ketika dia beribadah kepada Tuhan-Tuhan yang mereka klaim, atau orang muslim, kita sebagai seorang muslim yang beribadah kepada Allah ya. Maka kata para ulama kita, jadi ibadah itu pembagian yang pertama bermakna masdari. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kepatuhan, kepasrahan, kerendahan diri di saat beribadah. Nah, namun untuk definisi ini, definisi ibadah bermakna masdari ini, teman-teman sekalian, ada 2 dhawabit, aturan standar yang disebutkan oleh para ulama kita, yang dimana aturan ini, standar ini, kapan dia terpenuhi, maka perbuatan tersebut dikatakan sebagai ibadah, dan kapan dia tidak terpenuhi syarat-syarat ini, aturan dhawabit ini, maka tidak layak atau tidak bisa disebut sebagai ibadah. Nah, apa itu
dua syarat tersebut atau dua aturan ketetapan yang disebutkan oleh para ulama kita. Yang pertama adalah ya, disertai dengan keyakinan bahwa yang kita tunduki, yang kita patuhi, yang kita ibadahi memiliki kekhususan yang berkaitan dengan rububiyah, seperti memberikan rezeki yang kita sudah sebutkan di atas, mampu menolak malapetaka, mampu memberikan pertolongan, menghidupkan dan mematikan, dan sebagainya. Nah, contoh sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengenai keyakinan kaum muslimin atau keyakinan orang-orang mukmin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wa man nasru illa min 'indillahil 'azizil hakim." Dan tidak ada pertolongan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa lagi bijaksana. Nah, teman-teman bisa perhatikan nih. Wa man nasru illa min indillah. Semua orang-orang mukmin itu punya keyakinan yang ini, ya. Orang awamnya, apalagi para ulamanya, semua mereka ketika mereka menyatakan sebagai seorang mukmin, ketika mereka menyatakan sebagai seorang muslim, maka konsekuensi ini harus dia terima. Kenapa? Karena Tuhan, ya, di antara perbuatan Tuhan itu, ya, itu memberikan pertolongan, memberikan rezeki dan sebagainya. Teman-teman sekalian, di sini sudah qomat, tapi saya akhirkan sedikit sholat isya saya. Nanti insyaallah kita lanjutkan dulu, habiskan dulu pembahasan kita tentang ibadah ini, baru saya nanti sholat isya. Nah, sebaliknya teman-teman sekalian, orang-orang musyrik ketika mereka menyembah patung, ketika mereka menyembah berhala, ketika mereka menyembah pohon atau sesembahan yang mereka sembahlah selain Allah, ya, mereka meyakini bahwa sesembahan mereka itu mampu memberikan mereka pertolongan, mampu mendatangkan mereka manfaat, mampu mendatangkan mereka rezeki, mampu menolak bala bagi mereka. Dan ini real, ya, bukan sekedar klaim, ya. Jadi dari ini atau dari pernyataan ini bisa mematahkan klaim, ya, Ibnu Taimiyah dan juga Wahabi hari ini yang mengatakan bahwasanya orang-orang kafir Quraisy terdahulu, orang-orang Arab jahiliyah sebelum datangnya Islam itu, kata mereka, klaim mereka sudah beriman kepada Allah dari sisi tauhid rububiyah. Nah, siapa bilang? Justru dibantah sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yasin ayat 74? Silahkan teman-teman lihat. Apa kata Allah? Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yansurun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala yang dimana Allah tidak pernah berbohong, ya. Allah katakan mereka itu orang-orang kafir, orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Untuk apa? Tujuannya mereka berharap dari menjadikan patung-patung ini, menjadikan sesembahan-sesembahan yang mereka sembah ini mampu memberikan mereka pertolongan. Nah, kita lihat teman-teman sekalian, ya. Jadi tauhid rububiyah itu tidak hanya sekedar berkaitan dengan rezeki, ya, tidak hanya sekedar berkaitan dengan memberikan rezeki, yang mengatur alam semesta, yang menurunkan hujan dan lain sebagainya. Tidak terbatas pada situ. Itu hanya bagian kecil dari tauhid rububiyah. Tapi secara umum rububiyah itu dia syamil, ya. Termasuk ini yang mampu mendatangkan pertolongan, ya, termasuk bagian dari rububiyah, af'al. Nah, orang-orang kafir Quraisy, teman-teman sekalian, dari ayat ini sangat gamblang sekali Allah langsung mematahkan pendapat mereka, ya, bahwasanya orang-orang Quraisy itu menyembah selain Allah, ya, karena mereka meyakini bahwasanya yang mereka sembah itu mampu mendatangkan mereka pertolongan, mampu menolak bahaya bagi mereka, mampu mendatangkan manfaat bagi mereka. Apakah Allah Subhanahu wa taala berbohong? Hasya lillah. Allah tidak pernah mengingkari janjinya, Allah tidak pernah berbohong dengan apa yang Allah firmankan. Maka teman-teman sekalian, dari batasan atau dhawabit di atas memberikan penjelasan yang gamblang bagi kita bahwa, ya, nanti kita akan bahas juga secara detail definisi sujud itu apa, ya. Jadi dari penjelasan di atas atau dhawabit di atas, yaitu
ibadah itu harus disertai dengan keyakinan bahwa yang kita ibadahi, yang kita tunduki, yang kita patuhi, yang memiliki kekhususan yang berkaitan dengan rububiyah yang kita sebutkan tadi, yaitu memberikan rezeki, pertolongan, dan sebagainya. Maka dari sini pemahaman yang bisa kita simpulkan dari dhawabit di atas yang pertama tadi, maka sekedar sujud ya kepada selain Allah, sekedar sujud itu belum bisa dikatakan sebagai ibadah. Kalau ada misalnya seseorang yang sujud kepada manusia, itu tidak bisa kita vonis bahwasanya orang itu menyembah orang itu, enggak, ya. Belum bisa kita katakan dia sedang beribadah, menyembah orang itu, ya. Walau dalam hukum fikih tentunya teman-teman sekalian, nanti kita akan bahas panjang lebar, ya. Ini sekedar pengantar aja, ya. Ini sekedar pengantar saja. Jadi walau dalam hukum fikih, dalam syariat kita, tentunya tidak boleh hukum atau tidak boleh sujud kepada selain Allah, ya. Tidak boleh sujud kepada selain Allah. Tapi ketidakbolehan ini hukumnya hanya haram dan tidak berkaitan dengan akidah, ya. Ingat ini teman-teman sekalian. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan akidah seseorang sampai kita mengatakan, oh ini orang ini musyrik karena dia sujud kepada manusia. Tidak, ya. Karena mujarrad as-sujud itu tidak memberikan hukum apa-apa dalam kaitan akidah. Adapun dalam fikih jelas, dalam syariat kita sujud kepada sesama manusia sudah dihapus. Adapun dalam syariat terdahulu, ya, itu dibolehkan sebagaimana dalam syariatnya Nabi Musa, dalam syariatnya Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Pada syariat mereka dibolehkan sujud kepada sesama manusia sebagai ihtiraman, kemudian salam, sebagai penghormatan, memuliakan, dan juga sebagai memberikan salam, ya. Jadi dibolehkan dalam syariat mereka. Adapun dalam syariat kita tentunya nggak boleh, ya. Nanti kita akan bahas dari segi hukum fikihnya. Nah, jadi tidak bisa kita mengatakan orang yang sujud, sekedar sujud tanpa terpenuhi tadi syarat dhawabit aturan yang kita sebutkan pertama tadi, kita tidak boleh mengatakan dia beribadah. Sujudnya dia sebagai sujud ibadah, nggak boleh. Ya, nanti kita akan jelaskan insyaallah. Sabar teman-teman sekalian, ya. Nah, jadi itu dari hukum fikih kita, syariat kita, bahwa tidak boleh, ya, tidak boleh kita sujud kepada selain Allah walaupun sekedar penghormatan, ya. Hukumnya termasuk haram, ya. Bahkan sekalipun ketika kita sujud di kuburannya Nabi SAW, ya, tidak boleh kita sujud di kuburannya Nabi SAW. Walaupun teman-teman sekalian, kalau ada seandainya hari ini ada orang sujud di kuburannya Nabi, kita tidak boleh kasar mengingatkan dia, tidak boleh, apalagi sampai bilang memaki-maki, ya, sebagaimana kebiasaannya orang-orang Wahabi. Ketika kaum muslimin itu kasihan sudah mendekati kuburannya Nabi, sekedar dinding Nabi saja sudah diusir sama mereka, ya, jauh-jauh, syirik, nggak boleh begitu, ya. Mereka dengan suara lantang, ya, tidak beradab, mengeraskan suara di samping kuburan Nabi, ya, sambil teriak syirik. Ini hasyalillah, ya. Kata para ulama kita, bahkan kalau kita melihat ada orang sujud di kuburannya Nabi, tidak boleh kita mengatakan atau memvonis dia musyrik, apalagi kemudian kita memaki-maki dia dengan suara keras, ya. Justru kata para ulama kita, ingatkan dia dengan kelembutan, karena tidaklah beliau sujud di kuburannya Nabi kecuali yang menggerakkan dia untuk sujud kepada kuburan Nabi karena kecintaan dia kepada orang yang di balik kubur tersebut, bukan karena dia menyembah kepada Nabi, bukan. Tidak ada satupun kaum muslimin hari ini yang meyakini Nabi Muhammad mampu, ya, menghidupkan dan mematikan, mampu memberikan manfaat. Enggak ada. Semuanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Namun kecintaan beliau, karena kecintaan beliaulah kemudian yang menyebabkan dia sujud kepada Nabi. Walaupun Nabi punya kekhususan tersendiri yang berkaitan dengan wasilah nanti yang akan kita sebutkan pada bab tawasul nanti. Mungkin nanti di akhir sesi kedua atau ketiga kita akan juga membahas tentang hukum tawasul ini. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sujud, sekedar sujud itu tidak bisa kita mengatakan oh dia sedang beribadah atau kita langsung memvonis dia sebagai musyrik. Tidak. Sekedar sujud itu tidak memberikan penjelasan apa-apa, karena yang mu'tabar, yang diambil hukumnya adalah tadi dhawabit yang pertama, yaitu disertai dengan, ya,
keyakinan bahwa yang diibadahi tersebut itu memiliki kekhususan yang berkaitan dengan rububiyah. Ya, betapa banyak hari ini teman-teman sekalian justru ada orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala tidak dengan caranya, tidak dengan sujud. Sekedar duduk begini misalnya, ya, berlama-lama, itu adalah bagian dari ritual ibadah mereka. Jadi sujud itu tidak memberikan penjelasan apa-apa. Karena yang paling inti yang diambil hukumnya adalah apa yang di dalam hati. Nah, itu yang dhawabit yang pertama yang berkaitan dengan masalah ibadah. Dhawabit yang kedua yaitu keyakinan, disertai dengan keyakinan bahwa teman-teman bisa tulis ya, ini penting sekali buat kita semua, apalagi hari ini ya, di mana ya betapa banyak hari ini pemahaman ekstrim. Ya, karena teman-teman sekalian, di antara ciri akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah wasatiyah, pertengahan, tidak mudah mengkafirkan dan tidak juga bermudah-mudah, pertengahan. Ya, kalau sesuatu yang dihukumi sebagai indikasi kepada musyrik, mereka para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak segan-segan menghukumi sebagai syirik. Misalnya ketika nanti kita akan bahas pada akhir sesi pembahasan tentang sujud, di mana kata para ulama kita, kalau ada orang yang sujud kepada matahari atau sujud kepada patung, ya, walau dia mengatakan saya tidak meyakini ketuhanan atau tidak meyakini matahari ini memberikan kemudaratan atau mampu memberikan rezeki dan sebagainya yang berkaitan dengan rububiyah, kata para ulama kita, sekedar sujud ya bagi makhluk-makhluk yang ini, yaitu patung, matahari, bulan, maka dia kafir, syirik. Kenapa teman-teman sekalian? Ilatnya kata para ulama kita, kenapa mereka seolah-olah ada membagi, ya, seolah-olah membagi bahwasanya sujud di sini boleh tapi sujud kok di sini nggak boleh, sujud kepada manusia atau sujud kepada pada momen-momen tertentu boleh, sedangkan ini nggak boleh dari segi akidah. Ya, kita sedang membahas dari segi akidah. Tapi kok sujud kepada misalnya makhluk matahari, bulan, dengan tentu tanpa keyakinan yang kita sebutkan tadi, masih saja dikafirkan oleh para ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Kata para ulama kita, karena makhluk-makhluk yang kita sebutkan tadi, bulan, matahari, kemudian patung, itu pernah disujud, pernah disembah oleh kaum musyrik terdahulu. Maka mereka datangkan satu kaidah. Apa kaidah itu? Kata para ulama kita, ma sujida fi sabiq la yajuzu sujuda ilaihi qurbatan liqurbihi ila syirk. Kata para ulama kita, kaidah ini jelas sekali, ya. Apa-apa atau sesuatu yang pernah disembah dahulu, maka tidak boleh kita sujud sekedar sujud hari ini, ya, atau pada syariat kita, ya. Jadi kata para ulama kita membawa kaidah ini, apa-apa yang pernah diibadahi oleh orang-orang kafir Quraisy dahulu, maka tidak boleh kita sujud pada benda-benda tersebut, ya. Dikhawatirkan kata para ulama kita, liqurbihi ila syirk, dikhawatirkan, ya, istibah, ada kemiripan dengan kesyirikan. Sedangkan dalam hadis, ya, jelas sekali bahwasanya kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun, ya, bahwasanya halal itu sudah jelas dan juga yang haram itu sudah jelas. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Barang siapa yang jatuh kepada masalah yang absurd, yang ambigu, yang tidak jelas hukumnya, apalagi sudah jelas bahwasanya benda ini sudah pernah disujud atau disembah oleh kaum kafir Quraisy atau orang-orang kafir terdahulu, maka kata para ulama, saddan lidzari'ah, menutup celah agar kita tidak terjatuh kepada kesyirikan, maka dilarang untuk sujud kepada makhluk-makhluk tadi yang pernah disembah oleh orang-orang terdahulu. Adapun sekedar sujud, ya, maka tidak boleh kita menghukumi sebagai orang itu sebagai orang musyrik, nggak boleh. Nah, dhawabit yang kedua yang berkaitan dengan ibadah, ini masih masuk kepada ibadah, ya. Kita masih bicara tentang ibadah. Dhawabit yang kedua adalah disertai dengan keyakinan bahwa yang diibadahi itu adalah Tuhan. Nah, ini dhawabit yang kedua. Silakan teman-teman bisa tulis, ya. Disertai dengan keyakinan bahwa yang diibadahi itu adalah Tuhan. Nah,
Sebagaimana yang di firmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas tadi, wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yansurun. Ya. Orang-orang kafir Quraisy itu mereka meyakini apa yang mereka sembah itu ya sebagai Tuhan. Jelas di dalam Al-Qur'an Allah sendiri yang mengatakan, ya. Tapi mengherankan kenapa orang-orang Wahabi mengatakan bahwasanya ya orang-orang kafir Quraisy itu meyakini tauhidnya Allah, meyakini tauhid rububiyahnya Allah. Siapa bilang? Allah sendiri yang justru mengingkari, yang menjelaskan tentang hakikat dari akidah mereka apa? Wattakhadhu min dunillahi alihatan. Mereka itu orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir terdahulu, mereka menyembah sesembahan mereka selain Allah, itu sengaja memang menjadikan itu sebagai Tuhan, bukan sebagai wasilah, sebagaimana klaim orang-orang Wahabi mengatakan bahwasanya mereka menjadikan patung-patung itu sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menyetir ayat liyuqarribuna ilallahi zulfa walladzina ittakhadhu min dunillahi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kan begitu mereka menyetir ayat ini bahwasanya seolah-olah dari zahir ayat ini mereka mengatakan bahwasanya orang-orang kafir terdahulu itu justru ada kemiripan dengan tawassul yang dilakukan oleh kaum muslimin hari ini. Itu kalau ditanya, kenapa kalian menyembah atau kenapa kalian bertawassul? Oh, kita tidak memohon kepada kuburan ini, tapi kita menjadikan ini sebagai wasilah. Ya, mereka menyamakan padahal dua hal ini tidak sama, ya. Mereka menyamakan bahwa berwasilah itu kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal sama seperti pernyataan orang-orang kafir Quraisy yang mengatakan ketika mereka ditanya, kenapa kalian menyembah Latta? Kenapa kalian menyembah patung? Ya, kenapa kalian menyembah pohon? Apa kata mereka? Ya, kita tidak menyembah pohon ini, mana abuduhum. Kita tidak menyembah pohon ini, kita tidak menyembah patung ini. Ya, kita menyembah Allah. Ya, cuman kita menjadikan ini sebagai wasilah. Ya, wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Justru ayat ini teman-teman sekalian kalau kita perhatikan justru langsung dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar kalau nggak salah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yang jelas di dalam surat Zumar tersebut Allah Subhanahu wa taala menepis klaim mereka, klaim orang-orang kafir Quraisy yang mengatakan mereka menjadikan itu semua sesembahan mereka sebagai wasilah, ya. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk hidayah bagi orang-orang kafir, ya, yang berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala. Mereka berbohong, Allah sendiri yang langsung menepis, ya, klaim tersebut. Justru Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati. Karena mereka ketika mereka menjadikan selain Allah itu sesembahan, mereka meyakini bahwasanya itu Tuhan. Ya, mereka tidak meyakini Allah itu Tuhan, tidak. Adapun sekedar mengetahui bahwasanya yang menurunkan hujan itu adalah Allah, mereka mengakui tapi tidak mengimani. Buktinya di dalam Al-Qur'an surat Yasin ini, wattakhadhu min dunillahi alihatan. Mereka menjadikan selain Allah itu sebagai Tuhan, jelas. Ya, Allah sendiri yang langsung membantah, ya. Bahkan di dalam ayat yang lain juga, teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana kekagetan orang-orang kafir Quraisy, ya, yang dimana kekagetan tersebut tentu muncul dari keyakinan mereka, ya, muncul dari akidah mereka, muncul dari keingkaran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka kepada kalimat tauhid la ilaha illallah. Apa jawaban mereka? Jawaban orang-orang kafir Quraisy dikutip oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Shad ayat 5. Apa kata Allah? Mengutip hikayat, ya, mengutip kekagetan mereka. Aja'alal alihatan ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Kata orang-orang kafir Quraisy ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk bertauhid kepada Allah, apa jawaban mereka? Wahai Muhammad, celakalah dirimu, apakah engkau akan menjadikan Tuhan satu saja? Inna hadza la syai'un ujab, kata mereka. Ini ajib, kata mereka, sesuatu yang aneh, ya, menurut orang-orang kafir Quraisy. Jadi mereka meyakini yang mereka sembah itu sebagai Tuhan.
Tidak ada mereka sebagaimana klaim atau pernyataan Wahabi yang mengatakan bahwasanya orang-orang kafir Quraisy terdahulu itu mengakui, mengimani bahkan tauhid rububiyah. Ini nggak ada. Justru Allah Subhanahu wa taala sendiri yang membantah klaim tersebut. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi dari tahrir masalah ini, ya, ketika kita mendudukkan masalah ini dengan baik, itu memberikan penjelasan kepada kita apa itu taat dan apa itu ibadah. Tidak semua taat itu kita katakan ibadah, tapi kalau sudah ibadah itu pasti taat. Ya. Taat mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi definisi taat itu seperti itu, ya. Imtithal atau muwafaqatu imtithali amrillah. Ya, taat itu yang mengerjakan apa yang diperintahkan, sedangkan ibadah melaksanakan perintah disertai dengan ketundukan, kepasrahan dan berserah diri kepada yang diibadahi. Di sini ada perbedaan antara ibadah dan taat. Adapun menurut Wahabi tidak ada bedanya. Taat, ibadah sama semuanya. Semuanya masuk kepada definisi mereka ismun jami'un, ya, penamaan yang umum, baik itu taat, pokoknya yang taat itu ibadah. Ya, jadi kalau sekedar kita misalnya taat kepada atasan, maka itu menurut mereka ibadah, ya. Inilah kerancuan mereka dari pemahaman mereka terhadap definisi ibadah yang terlalu umum, tidak memberikan jami' dan mani, batasan-batasan yang seharusnya tidak dimasukkan ke dalam definisi ibadah, tapi mereka memasukkan itu, dan akhirnya ya, lihat, ambiar, ya, kata orang zaman now, ambiar, kacau, sehingga kita mudah mengkafirkan orang muslim dan memasukkan justru orang kafir ke dalam lingkaran kaum muslimin. Hasyalillah, na'udzubillahi min dzalik. Nah, teman-teman sekalian, itu definisi ibadah dari sisi atau dari makna masdari. Ya, mudah-mudahan teman-teman sudah catat semuanya, ya. Ini penting sekali, teman-teman sekalian, biar kita bisa menjadi seorang muslim ahlus sunnah wal jamaah yang bersikap pertengahan, tidak ekstrim dan juga tidak bermudah-mudah, pertengahan, ya, objektif, moderat. Nah, teman-teman sekalian, kedua, makna ibadah berdasarkan ismi. Maksudnya apa? Ya, maksudnya silahkan ditulis, ibadah akan bernilai ibadah jika disertai dengan niat ta'abbudi. Inilah definisi ibadah dari sisi atau dari makna ismi. Tadi kan dari makna masdari. Nah, sekarang yang kedua dari makna ismi, yaitu ibadah akan bernilai ibadah jika disertai dengan niat ta'abbudi. Makanya teman-teman sekalian, para ulama kita, ya, khususnya yang berkaitan dengan masalah fikih, ketika mereka sedang menjelaskan tentang ibadah, selalu mereka membawakan penjelasan tentang niat. Kenapa teman-teman sekalian? Karena niat inilah yang akan membedakan mana ibadah dan mana kebiasaan. Ya, ada orang misalnya dia sekedar berdiri penghormatan kepada atasannya, ya, sampai berjam-jam, ya, atas dasar taat kepada atasannya. Ya, kita tidak bisa mengatakan itu ibadah. Tapi ada orang yang berdiri cuma sekedar durasi waktunya hanya sekedar membacakan Al-Fatihah, itu dikatakan ibadah ketika dia berdiri di dalam sholat disertai dengan niat. Juga misalnya hari ini betapa banyak orang yang diet, ya, dimana secara suruh gambaran antara diet dengan puasa nggak ada bedanya, ya. Dia tahan misalnya nggak makan nggak minum sejak azan subuh, nanti dia makan minum setelah maghrib, ya. Kalau dia tidak disertai dengan niat, maka tidak dinilai atau tidak dikatakan itu ibadah. Tapi beda dengan puasa, ya. Bahkan dia misalnya sebelum subuh dia makan, minum, sahur, kemudian dia niatkan untuk ibadah, maka ketika dia berbuka, ya, tahan laparnya dia dari segi surah gambarannya, sama-sama tidak makan, sama-sama minum, sama-sama tidak minum, tapi yang satu tidak diberikan pahala, yang satu diberikan pahala. Kenapa? Karena ada hal yang membedakan, yaitu niat ta'abbudinya, niat untuk ibadahnya yang membedakan kebiasaan
atau dua aktivitas tersebut. Nah, inilah fungsi dari niat. Dan makanya kata para ulama kita, untuk ibadah yang bermakna ismi adalah ibadah yang disertai dengan niat ta'abbudi. Nah, maka dari sini teman-teman sekalian bisa kita simpulkan, gerakan apapun walaupun zahirnya sama dengan ibadah, seperti orang yang kita sudah singgung tadi yang sekedar menahan makan dan minum, ya tidak makan tidak minum dari sejak subuh sampai maghrib, tapi kemudian tidak atau tanpa disertai dengan niat puasa, ya, yaitu untuk beribadah kepada Allah, maka dia tidak akan dikatakan puasa sebagai puasa ibadah, ya. Kita tidak bisa mengatakan itu diet yang dia lakukan adalah diet puasa karena Allah, tidak. Karena walau surahnya, gambarannya secara zahir sama, yaitu sama-sama tidak makan tidak minum dari fajar sampai maghrib, tapi kita tidak bisa mengatakan itu ibadah. Nah, begitu juga dengan sujud tadi. Ketika kita sujud kepada sesuatu misalnya, ya, walaupun kita ini sedang berbicara hukum asalnya, ya, adapun anjurannya, ya tentu tidak boleh. Dalam fikih kita tidak menganjurkan untuk sujud kepada selain Allah. Adapun dalam syariat terdahulu itu boleh, ya, boleh. Ya, jadi teman-teman sekalian, duduk masalahnya seperti itu. Nah, jadi bisa kita simpulkan sendiri, awal dari kerancuan Syekh Ibnu Taimiyah, ya, membagi tauhid menjadi 3 adalah berangkat dari kekeliruan beliau dalam memahami makna ibadah. Karena memang sebagaimana yang saya katakan tadi, sasaran tembak dari konsep tauhid ini memang kepada kaum muslimin yang sering bertawassul, beristighatsah, meminta tolong atau bertabarruk kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal. Targetnya dia ini, sasaran tembaknya ini. Dan disinilah titik ekstremisme paham Syekh Ibnu Taimiyah dan juga ajaran Wahabi. Sehingga berangkat dari kesalahan mereka dalam memahami ibadah, akhirnya mudah sekali, ya, memvonis kaum muslimin sebagai kafir, musyrik, bid'ah, dan juga sesat, waliyadzubillah. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini Masya Allah udah 1 jam lebih, ya. Nggak apa-apa, kita habiskan sebagian ini, masih ada. Nanti kita bahas sisanya di sesi kedua dan juga sesi ketiga, insya Allah mudah-mudahan bisa sempat. Nanti saya harapkan untuk setiap kajian teman-teman yang khususnya yang di Zoom, ya, di Zoom, saya harapkan sekali, ya, saya nanti akan buka mungkin 10 menit atau 5 menit sebelum azan maghrib. Saya harap teman-teman sudah bisa bergabung, karena Alhamdulillah Zoom kita sudah kita perpanjang durasinya. Jadi silahkan teman-teman langsung bergabung. Nah, kemudian tinggalkan aja dulu sholat maghrib dulu, atau teman-teman yang di bagian Indonesia bagian timur sholat isya. Nanti setelah itu kita mulai kajian langsung pada pembahasan, biar tidak buang-buang waktu, ya. Sambil nunggu itu buang waktu teman-teman sekalian, ya. Padahal banyak kajian atau pembahasan yang ingin kita bahas, ya, terpotong karena hanya sekedar menunggu teman-teman yang di Zoom. Jadi saya harap untuk kajian hari Ahad insyaallah, ya teman-teman, 10 menit sebelum azan maghrib saya akan membuka Zoom kita. Jadi silahkan teman-teman langsung bergabung di kelas dan tinggalkan HP-nya. Nanti setelah maghrib kita langsung mulai kajian, biar kita bisa mengambil, ya, beberapa pembahasan yang berkaitan dengan pembahasan atau kajian kita, biar nggak buang-buang waktu, ya teman-teman sekalian. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan definisi ibadah menurut Ibnu Taimiyah sebagaimana yang saya katakan di atas tadi atau sebelumnya, ya, definisi beliau apa? Ismun, ibadah itu tanpa mentafsilkan, tanpa mendetailkan definisi tersebut, ya. Kata beliau, jadi ibadah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal af'ali wal a'mali adh-dhahira wal batinah. Kata beliau, semua atau penamaan yang secara umum yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu ucapan atau amaliyah yang berkaitan dengan zahir maupun batin. Nah, setelah beliau mendefinisikan ini,
beliau mengutip ayat Al-Quran, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, mungkin teman-teman sudah hafal juga, inna a'tayna kal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Maka beliau mengutip ayat ini kata beliau apa? Fashalli li rabbika wanhar. Maka salat itu, dzabh itu, menyembelih adalah ibadah, kata beliau. Salat, menyembelih adalah ibadah. Kenapa? Karena itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, ya, pasti dicintai oleh Allah menurut Ibnu Taimiyah. Nah, nanti kita akan bahas konsekuensi di balik definisi beliau ini yang sangat fatal sekali, ya. Maka seolah-olah kita akan paham berarti semua sembelihan, menyembelih, ya, itu harus kepada Allah dong. Jadi menyembelih selain kepada Allah akan dihukumi sebagai syirik. Kita menyembelih misalnya ayam atau menyembelih kambing ketika datang tamu atau keluarga jauh, ya, keluarga kita dari jauh datang ke rumah kita, kita ingin memberikan mereka menyuguhkan makanan terbaik yang kita miliki, maka kita sembelih ayam, kita sembelih kambing. Maka menurut definisi Ibnu Taimiyah ini, sembelih yang kita lakukan karena kita tujukan kepada selain Allah, maka ini syirik. Karena ismun jami'un, kata beliau dengan mengutip ayat ini. Ya, ini hasyalillah, na'udzubillahi min dzalik. Beliau mengeluarkan orang musyrik orang Islam dari lingkaran muslim. Bahaya sekali. Ya, makanya dikritisi oleh para ulama kita. Nanti kita akan jelaskan panjang lebar kesalahan beliau atau kesalahan dari definisi beliau ini, ya, apa saja konsekuensi yang berkaitan dengan kesalahan yang ada di balik definisi beliau ini. Maka bisa kita simpulkan, orang yang sekedar sholat misalnya, ya, itu langsung menurut Ibnu Taimiyah dia beribadah kepada Allah. Kalau ada orang kafir misalnya sekedar ikut-ikutan sholat, mungkin temannya muslim, ya, karena banyak begitu, ya. Saya punya teman dulu itu Kristen, senang sekali waktu SD ini, ya, senang sekali ikut sama saya. Bahkan kalau saya ke masjid, ya, kalau sholat ngaji, dia ikut juga, ikut ngaji, ikut sholat. Nah, maka menurut Ibnu Taimiyah dengan definisi yang terlalu umum ini, kata beliau, justru dia akan memasukkan orang kafir tadi, ya, sebagai orang muslim karena dia telah sholat, beribadah kepada Allah dengan mengutip ayat tadi, fasholli li rabbika wanhar, ya. Maka ini salah satu di antara berbagai kerancuan yang terdapat dari definisi mereka terhadap ibadah. InsyaAllah kita akan bahas secara detail lagi untuk pekan depan, dan juga pembahasan atau beberapa pembahasan yang berkaitan dengan masalah ibadah ini, dan juga seputar pemisahan mereka antara kalimat-kalimat atau antara istilah Tuhan dengan Rabb yang tidak sesuai dengan kaidah para ulama kita. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan pekan depan. Kalaupun tidak, kita buat 3 kali pertemuan untuk menjelaskan tentang masalah kerancuan mereka terhadap pembagian tauhid. Nah, hari ini kita sudah bahas kupas tuntas tentang definisi ibadah. Mungkin kita ambil sedikit tentang sujud, dan kita lanjutkan nanti pekan depan. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari definisi di atas, nah, kita bisa simpulkan atau kita bisa membuat pertanyaan baru. Apakah sekedar sujud, gerakan sujud itu bisa dikatakan ibadah? Dari definisi yang kita bahas di atas, apakah sekedar gerakan sujud itu bisa dikatakan ibadah? Nah, teman-teman sekalian, memang benar bahwa sujud itu adalah bagian juz'un minal ibadah, adalah bagian dari gerakan yang menunjukkan kepada ibadah. Hanya saja, ini perlu diperhatikan, hanya saja sujud itu tidak bisa berdiri sendiri sehingga dikatakan bahwasanya sujud itu adalah ibadah. Nggak bisa. Dia harus punya syarat, ya. Dia ada syarat, ada ketentuan yang berlaku sehingga terpenuhi atau ketentuan syarat
yang berlaku yang harus terpenuhi sehingga bisa dikatakan sebagai ibadah. Kalau hanya sekedar sujud, maka tidak bisa kita katakan itu ibadah, tapi harus ada aturan, dhawabit, kemudian ketentuan yang berlaku sehingga bisa dikatakan sebagai sujud itu sebagai ibadah. Nah, jadi sekedar sujud misalnya tanpa niat ta'abbud, tanpa niat beribadah, maka itu bukan syirik. Sebagaimana syariat para nabi dan rasul terdahulu, ya, akan kebolehan sujud kepada sesama manusia sebagai tanda penghormatan. Nah, jangankan para nabi dan rasul, Allah saja menyuruh malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Kalau seandainya dengan definisi Ibnu Taimiyah tadi, ya seolah-olah langsung memvonis bahwasanya sujud adalah ibadah. Nah, nanti insya Allah pekan depan juga kita akan masuk kepada bagaimana ulama-ulama Wahabi menyikapi sujud ini. Apakah sujud menurut mereka ibadah atau pemahaman mereka sama seperti pemahaman kita? Ternyata tidak. Kita akan mengutip beberapa pernyataan, termasuk pernyataannya Syekh Ibnu Utsaimin yang mengatakan bahwasanya sujud itu hanya dikhususkan kepada Allah. Jadi sekedar sujud, kata beliau, nanti kita akan bawakan nanti pekan depan, sekedar sujud kepada selain Allah itu syirik, kata beliau. Nanti kita akan bahas dengan mengutip pendapat beliau dalam kitab beliau itu. Nah, adapun menurut mayoritas ulama, jumhur ulama, ahlus sunnah wal jamaah, sekedar sujud tanpa niat ta'abbud, maka itu bukan syirik. Sebagaimana para nabi dan rasul dahulu, syariat mereka dibolehkan atau membolehkan sujud kepada sesama manusia. Apakah kita akan mengatakan bahwasanya para nabi dan rasul tidak paham tauhid? Hasyalillah. Mereka nabi dan rasul, orang yang paling sempurna akalnya. Mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, karena mereka paling memahami siapa Allah. Mereka paling memahami konsep tauhid, sehingga mereka diutus oleh Allah, dipilih oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Ya, jadi seolah-olah kita akan mengatakan Wahabi lebih paham konsep tauhid, ya, ketimbang para nabi dan rasul, ya. Jadi seolah-olah sekedar sujud dengan pemahaman Ibnu Utsaimin tadi, sekedar sujud adalah ibadah, maka kita akan mengatakan hasyalillah, ya, kita akan mengatakan kalau begitu para nabi dan rasul mengajarkan kesyirikan karena mereka mengajarkan sujud penghormatan kepada yang lebih tua, kepada orang tua, ya. Hasyalillah. Begitu juga kita akan menuduh Allah Subhanahu wa taala. Ini lancang sekali. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk syirik kepada para malaikat, yaitu sujud kepada selain Allah. Hasyalillah. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan demikian. Karena para ulama kita punya batasan, aturan yang mereka berlakukan kepada sujud itu sendiri. Ya, sehingga tidak semua sujud menurut para ulama kita bisa kita katakan sebagai ibadah. Ya. Jadi sekedar sujud tanpa niat ta'abbud itu tidak bisa kita katakan orang itu syirik, ya, sebagaimana kebolehan sujud pada syariat terdahulu, ya. Walau pembahasan ini teman-teman sekalian ada detailnya sebagaimana yang saya katakan di muqaddimah tadi, pengantar tadi, bahwa walau demikian, walau sujud ini dari sisi akidah itu, ketika ada orang sujud kepada manusia yang lain atau kepada benda-benda tertentu misalnya yang tidak ada kaitannya dengan Tuhan terdahulu yang dijadikan oleh orang-orang terdahulu sebagai Tuhan, itu boleh. Tapi dalam hukum fikih, teman-teman sekalian, sebagaimana yang kita tahu, ya, ketika kita mendefinisikan fikih itu apa? Fikih itu kan berkaitan dengan ahkam al-amaliyah, ya. Maka sesuatu yang sudah dinampakkan, dizahirkan melalui aktivitas amalia, maka dia masuk kepada ranah fikih, ya. Maka orang yang sujud, ya, itu sudah masuk kepada ranah fikih. Ketika dia sujud kepada yang lain, maka dalam ranah fikih, dalam kajian fikih tentu tidak boleh, ya. Itu bahkan termasuk keharaman yang disepakati oleh para ulama kita, karena syariat kita telah menghapus hukum sujud kepada sesama manusia. Walau teman-teman sekalian, sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa pembahasan ini butuh perincian lebih dalam lagi, karena memang kita tidak menutupi, ya, bahwasanya para ulama-ulama Hanafiyah, ya, menurut ulama-ulama Hanafiyah, orang yang sujud kepada selain Allah
itu kufur. Ingat, kufur dan bukan kafir. Beda, ya. Ingat ya, kufur dan bukan kafir. Gerakan sujud kepada selain Allah itu kufur menurut Hanafiyah, dan tidak memvonis orang yang sujud. Gerakan sujud kepada selain Allah itu gerakan kufur suwaria menurut para ulama Hanafiyah. Gerakannya, bentuknya itu kufur secara suwari dan bukan hakiki. Nah, nanti insya Allah kita akan jelaskan lebih detail lagi maksud dari ulama-ulama Hanafiyah ini. Jadi teman-teman sekalian, maksud ini sebagai pengantar saja. Maksudnya itu bukan benar-benar dia kafir, bukan, tapi kufur duna kafir, ya. Kufur gerakannya, adapun orangnya tetap masih muslim, dia berdosa. Ya, dia berdosa karena dia telah melakukan sesuatu yang tidak disyariatkan di dalam agama Islam. Ya, yaitu sujud kepada sesama manusia atau sujud kepada selain Allah. Adapun syirik, tidak syirik. Dari sisi akidah, orang itu masih muslim. Ya, walaupun dia sujud atau melakukan bagian juz dari ibadah, yaitu gerakan sujud. Nah, ini menurut ulama-ulama Hanafiyah, ya. Dan menurut mereka ini termasuk dosa besar, ya. Termasuk dosa besar. Berbeda dengan doktrin Wahabi yang memvonis semua gerakan sujud kepada selain Allah mengantarkan kepada kesyirikan dan pelakunya itu musyrik menurut Wahabi. Juga teman-teman sekalian, semua ulama 4 mazhab sepakat, ya, semua mereka sepakat orang yang sujud kepada matahari yang kita sudah singgung tadi, kepada matahari, kepada bulan, atau kepada benda-benda tertentu seperti patung, kepada berhala, kepada benda-benda yang dahulu dijadikan sebagai sesembahan oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik terdahulu, paganisme. Maka menurut kata para ulama kita, sepakat 4 mazhab, orang tersebut kafir, ya. Dia harus bersyahadat kembali, ya. Dia harus bertobat, bersyahadat kembali, karena qarinah, ya, indikasinya, ya, ada bahwa sujudnya ini bukan sujud sebagai penghormatan lagi, bukan sujud sebagai ihtiram lagi, bukan sujud sebagai memberikan salam lagi, bukan, tetapi sujud untuk ibadah. Qarinanya ada. Apa qarinanya? Bahwasanya benda-benda yang dia sebut, makhluk-makhluk yang dia sujud tadi, itu pernah disembah oleh orang-orang terdahulu, ya. Maka ini menjadi indikator qarina yang sangat kuat, sehingga kata para ulama kita, mereka ini orang-orang yang sekedar sujud kepada benda-benda atau kepada makhluk-makhluk yang pernah diibadahi oleh orang-orang kafir terdahulu, kafir. Mereka harus bertobat, ya, dan bersyahadat kembali. Ini kesepakatan 4 mazhab, ya. Ya, sebagaimana yang saya katakan tadi, kaidah yang sangat masyhur oleh mereka, ma sujida fi sabiq la yajuzu sujuda ilaihi liqurbihi ila syirk. Ya, sesuatu atau apa-apa yang pernah diibadahi, pernah disembah oleh orang-orang kafir terdahulu, ya, maka tidak boleh disembah atau tidak boleh sujud. Tidak boleh disujudi, tidak boleh bahasa Indonesia, tidak boleh sujud kepada benda-benda tersebut karena qarinahnya sangat kuat yang bisa mengantarkan pemahaman bahwa orang yang sujud tadi secara zahir dia bukan lagi sujud penghormatan, sujud ihtiram, bukan lagi sujud ihtiram, tapi sujud untuk ibadah. Maka orang tadi kafir menurut kesepakatan para ulama kita, dan juga musyrik. Dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyahadat lagi. Nah, ini dulu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sebelum kita menutup, silahkan kita berikan kesempatan sesi tanya jawab kepada teman-teman sekalian yang ingin bertanya. Tafadhal, silahkan teman-teman yang di Zoom. Yang ingin bertanya langsung, kalau yang bertanya di Facebook kita tidak akan jawab, tapi yang bertanya langsung ya di Zoom, silahkan langsung membuka mikrofonnya. Saya nggak mau lagi menjawab dari segi tulisan karena khawatir menghabiskan waktu kita. Tapi kita berikan dispensasi ini ya, pertanyaan dari
Syekh Windra Reza. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Orang kafir atau musyrik di sini mengakui Allah sebagai Khalik, dimasukkan dalil tauhid rububiyah oleh teman-teman. Bagaimana menanggapinya ini, Syekh? Taib, kita jawab teman-teman sekalian. Walaupun jawaban ini sebenarnya butuh penjelasan yang detail karena kita harus membawa beberapa tafsiran para ulama kita mengenai ayat ini, termasuk tafsirnya Imam Al-Alusi, kemudian juga beberapa ulama-ulama yang mengomentari ayat ini terkait dengan di sini ada lihat kenapa ayat-ayat ini yang berkaitan dengan penjelasan pengakuan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir Quraisy yang mengakui, ingat, mengakui dan bukan mengimani, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri membantah keimanan klaim mereka atau klaim mereka beriman kepada tauhid rububiyahnya Allah. Nah, lihat ayat ini menarik sekali karena tidak tersingkap lagi jawabannya, jelas sekali. Ketika mereka mengatakan wala in sa'altahum, kalau seandainya kalian bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menundukkan wasakhkhara syamsa wal qamar, siapa yang menundukkan matahari dan bulan, yaitu pergerakan mereka, ya, matahari dan bulan, maka mereka akan mengatakan la yaqulunallah, mereka akan berkata Allah. Di sini ada beberapa jawaban yang harus kita tafsil, yang harus kita rinci. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menggunakan sighah fi'il mudhari di sini. Kalau kita perhatikan, kalau dalam nahwu fi'il mudhari yaitu artinya adalah lil mustaqbal, ma hadatha fi zamanil mustaqbal. Ya, kurang lebih seperti itu. Fi'il, kata kerja yang berkaitan dengan fi'il mudhari itu adalah kata kerja yang berkaitan dengan masa depan. Nah, kata para ulama kita, lihat jawaban mereka ketika mereka ditanya tentang siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan la yaqulunallah. Ya, mereka akan mengatakan dan tidak mengakui, mereka akan mengatakan, kata para ulama kita, ini ketika terjadi pada kondisi-kondisi mereka membutuhkan bantuan dari Allah. Ketika mereka misalnya ya terjepit atau berada pada kondisi bahaya di tengah laut sedang terombang-ambing oleh oleh ombak, oleh angin dan lain sebagainya, maka mereka akan mengakui bahwasanya semua ini ya yang menjadikan hujan, ya gelombang tinggi itu adalah Allah. Berharap dari pengakuan mereka ini Allah akan menolong mereka. Walaupun tentunya Allah pasti akan menolong, ya. Karena ya bagaimanapun pertolongan itu Allah tidak pertolongan umum, beda lagi pertolongan khusus yang berkaitan dengan wali-wali Allah atau ranah kaum muslimin, kaum mukminin, ini pertolongan beda lagi. Adapun pertolongan seperti ini, ya kalau mereka berharap kepada Allah, pasti Allah akan tolong, ya. Karena Allah itu tidak pilih-pilih untuk menjadi tempat untuk mengadu. Maka ketika orang-orang kafir Quraisy ini terjepit pada kondisi-kondisi tertentu seperti ini, maka mereka akan menjawab Allah. Berharap dari jawaban ini Allah akan memberikan pertolongan mereka kepada mereka, yaitu diselamatkan dari mara bahaya tadi. Kedua, ya sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwasanya di dalam surat Az-Zumar Allah sendiri yang langsung menepis, menjawab klaim mereka bahwasanya mereka itu beriman kepada Allah, iman rububiyah. Ya. Apa kata Allah? Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Coba teman-teman sekalian silahkan buka surat Az-Zumar. Nah, di akhir ayat ini surat Zumar ayat 3 kalau nggak salah ya. Kalau teman-teman punya aplikasi Al-Quran Android bisa cek. Kata Allah Subhanahu wa taala setelah ayat sebelumnya menjelaskan tentang ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menurunkan hujan, siapa yang mengatur alam semesta ini, mereka akan menjawab Allah. Tapi di akhir ayat itu Allah langsung mengatakan, sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada mereka yang berbohong, ya.
Mereka berkata itu bohong. Kalau seandainya mereka benar-benar beriman kepada Allah dari segi rububiyah, kenapa mereka menjadikan Tuhan sesembahan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini bahwa Tuhan yang mereka sembah itu mampu memberikan pertolongan, mampu mendatangkan rezeki, mampu memberikan kelapangan rezeki, menolak mara bahaya bagi mereka. Begitu juga misalnya itu bisa kita lihat dari sabda Nabi SAW. Di antara kebiasaan orang-orang kafir Quraisy adalah mereka sering membuat tamaim, ya, ikatan-ikatan tertentu, ya, dari benda-benda tertentu, misalnya tulang, dengan meyakini bukan seperti keyakinan kita, sebab tidak, mereka meyakini bahwa tulang yang mereka jadikan sebagai gelang itu mampu melindungi mereka dari mara bahaya. Iman mana ini seperti ini? Mengakui rububiyahnya Allah. Ya, ini yang pertama. Yang keberapa? Kedua ya. Yang ketiga, kalau seandainya mereka beriman kepada Allah dari segi rububiyah, kenapa mereka tidak menyembah Allah? Karena rububiyah dan uluhiyah itu tidak ada bedanya. Sebagaimana kaidah yang saya sebutkan, ma thabata rububiyatuhu thabata uluhiyah. Tuhan yang, ya, tetap baginya sifat-sifat rububiyah, maka layak disembah sebagai Tuhan. Nah, kenapa mereka tidak menyembah Allah? Jadi pertanyaan besar nih, kenapa orang-orang kafir Quraisy yang katanya menurut Wahabi telah beriman atau mengimani tauhid rububiyah, tapi ternyata tidak menyembah Allah? Ini kan patut dipertanyakan. Ya, nanti kita akan bahas lebih detail pekan depan insyaallah, ya, bagaimana rancunya mereka, dan sekaligus kita akan menjawab syubhat ini dengan membawakan beberapa tafsiran para ulama kita, termaksud tafsir dari Imam Al-Alusi, ya, dalam surat, saya lupa surat itu, yang jelas balla yuqinun, kutipan ayatnya, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hikayatan, kisah-kisah orang-orang kafir Quraisy ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menurunkan hujan, siapa yang memberikan mereka rezeki, mereka akan menjawab Allah. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala balla yuqinun. Ya, mereka sekedar mengucapkan tapi tidak meyakini. Qarinanya mana? Mereka tidak menyembah Allah. Kalau seandainya mereka meyakini semua yang mereka ucapkan itu, mereka meyakini rububiyahnya Allah, pasti mereka akan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nyatanya mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menjadi bukti bahwa itu hanya sekedar klaim, ya, tidak benar, ya. Dan saya baru ingat jawaban yang keempat, dan ini menjadi penutup pertanyaan Syekh Windra tadi, bahwasanya mengakui sebagian af'al Allah tidak dikatakan atau tidak bisa memasukkan dia sebagai orang mukmin, ya, karena af'alullah itu mutarabitah, terikat satu sama lain. Kalau dia mengakui Allah memberikan rezeki, maka dia juga harus akui dong sifat perbuatan Allah yang lain, yang mana perbuatan yang dimana justru sebagian besar perbuatan Allah ini mereka ingkari. Apa itu contohnya? Contohnya Allah yang menghidupkan dan mematikan. Apa kata mereka? Inna nahnu nuhi wa numitu. Saya lupa itu ayatnya. Wa ma yuhlikuna illa dahar. Apa kata mereka nih? Nah, ini kata-kata orang Quraisy yang Allah kutip di dalam Al-Quran. Yang mematikan kami itu hanya waktu saja. Jadi nggak ada Tuhan, nggak ada pengaruh asar atau ta'thir dari luar yang mematikan kita. Yang mematikan kita ya hanya usia kita. Ini keyakinan, apakah ini keyakinan orang yang bertauhid rububiyah? Tidak. Ya, orang yang bertauhid rububiyah, yang bertauhid atau yang meyakini tauhid rububiyah, seharusnya meyakini yang menghidupkan, yang mematikan adalah Allah. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini sifat ini perbuatan Allah yang berkaitan dengan tauhid rububiyah. Maka saya katakan tadi, orang yang beriman kepada tauhid rububiyah, orang yang beriman kepada perbuatan Allah, seharusnya mengimani secara keseluruhan. Enggak bisa satu atau dua saja. Itu tidak bisa disebut sebagai seorang mukmin. Ya. Maka pengakuan orang-orang kafir Quraisy yang mengatakan
Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Siapa yang menurunkan hujan? Allah. Siapa yang mendatangkan pertolongan? Allah. Tapi yang lain mereka ingkari. Ketika mereka ditanya siapa yang menghidupkan mematikan? Wa ma yuhlikuna illa dahar. Yang mematikan kita hanya waktu saja. Siapa yang memberikan pertolongan? Wattakhadhu min dunillahi alihatan. Alihatan la'allahum yansurun. Yang memberikan pertolongan kita adalah Lata, Uzza, berhala-berhala ini, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini apakah kita akan mengatakan mereka ini bertauhid rububiyah kepada Allah? Logika di mana ini? Ya. Perbuatan Allah bukan sekedar bukan sekedar memberikan rezeki, bukan sekedar yang menurunkan hujan, tapi lengkap. Dan semua terikat satu sama lain, tidak bisa dipisahkan. Orang yang beriman atau mengimani bahwa Allah yang memberikan rezeki, dia juga harus mengimani bahwasanya yang mengatur alam semesta ini, yang memberikan wabah kepada kita COVID-19 ini adalah Allah. Ya, yang menurunkan hujan adalah Allah. Yang menghidupkan dan mematikan adalah Allah. Yang membangkitkan seseorang dari kuburan setelah dia mati adalah Allah. Tapi ternyata semua sifat, semua perbuatan Allah yang besar ini justru diingkari oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, apakah kita mengatakan mereka beriman kepada tauhid rububiyah? Ya, logika di mana ini? Nah, itu dulu teman-teman sekalian. Syekh Findra, ada lagi yang lain? Silahkan pertanyaan yang lain. Langsung saja yang di Zoom ya, langsung saja buka mikrofonnya dan bertanya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan pekan depan insyaallah. Atau misalnya teman-teman yang di Facebook ingin bertanya, silahkan di WA. Silahkan di WA. Saya buka WA sekarang ini. Silakan teman-teman yang mau bertanya di Facebook melalui via WA. Silakan, kita berikan kesempatan 5 menit lagi. Kalau enggak, kita tutup. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita tutup. Taib. Mungkin diamnya antum itu merupakan tanda bahwasanya Ustaz udah kemalaman, udah istirahat. Taib, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kalau memang tidak ada lagi pertanyaan, maka kita lanjutkan lagi insyaallah pekan depan, masih dalam kajian yang sama, yaitu kajian tentang pembahasan konsekuensi di balik pembagian tauhid yang sangat rancu dan justru bertentangan dengan sifat wahdaniyahnya Allah Subhanahu wa taala yang sedang kita pelajari ini, di mana bagian dari metodenya Ahlus Sunnah wal Jamaah dan juga bagian dari sifat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat kemahaesaan Allah. Ini ada yang mengetik ibu-ibu di grup, sebentar kita tunggu. Mudah-mudahan pertanyaan. Kalau bukan pertanyaan nanti kita tutup. Silakan yang bapak-bapak yang mau bertanya yang di Facebook. Kalau tidak ada pertanyaan lagi di Facebook, silakan undur diri. Karena setelah ini kita akan tutup insyaallah. Taib, ini ada pertanyaan dari guru kita Syekh Yusuf Al-Guruntalawi. Ini pertanyaan yang sering ditanya. Ya, bahkan bentuk pertanyaannya itu lebih kepada nyinyir kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata mereka, ada yang tanya, kenapa Allah hanya dibatasi dengan sifat 20? Bukankah Allah Maha Kaya, tak terbatas sifatnya? Ya, Masya Allah, pertanyaan bagus sekali ya. Jadi teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah membatasi Allah Subhanahu wa taala, atau tidak pernah membatasi sifat Allah hanya dengan sifat 20.
Bahkan kalau kita buka buku-buku Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam kitabnya Ummul Barahin misalnya, atau misalnya syarah dari Ummul Barahin, di sana dijelaskan sifat Allah sampai 50, ya. Jadi sifat Allah dalam timbangan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan cuma 20, banyak sifat Allah. Tapi ingat, sifat 20 ini sifatnya inti, min ummahat, intinya inti. Kalau kita sudah tetapkan sifat ini, maka yang lain itu akan ikut. Misalnya sifat tentang sifat salabiyahnya Allah, atau sifat yang lain. Misalnya Allah tanpa tempat, Allah tidak terbatas oleh arah. Itu kan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sifat akan gugur ketika kita mengisbat sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang tadi, yang salabiyah, yaitu laisa kamitslihi syai' atau mukhalafatun lil hawadits, atau misalnya ketika kita menetapkan bagi Allah sifat baqa, atau sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatun lil hawadits, kemudian sifat ghani, ya. Kita akan, ketika kita menetapkan sifat ghani bagi Allah atau maha kaya bagi Allah, maka ini semua akan gugur, ya. Termasuk juga laisa kamitslihi syai', itu di antara konsekuensinya adalah Allah tidak butuh kepada makhluk. Ya. Allah tidak butuh kepada makhluk, karena ini konsekuensi logis dari ketidakserupaan Allah dengan makhluk. Karena makhluk membutuhkan yang lain untuk eksistensi, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak. Karena Allah tidak membutuhkan apapun, tidak membutuhkan siapapun. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas pada sifat 20. Sifat Allah banyak dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Hanya saja untuk memudahkan bagi orang-orang awam seperti kita untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengetahui sifat 20 ini, maka kita mampu mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segi atau dari bentuk-bentuk yang dapat mengurangi kesucian Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah sifat yang wajib bagi kita untuk kita ketahui. Adapun sifat yang banyak, ya, emang ente bisa hafal, ya, asmaullah saja yang 99 itu, ya, saya ragu antum bisa hafal atau ente bisa hafal, apalagi nanti sifat-sifat Allah yang begitu banyak, ya, yang tidak terbatas, ya. Jadi jangan meribet-ribetkan diri kita sendiri, ya. Cukup apa yang dirumuskan oleh para ulama kita itu, cukup itu yang kita ketahui sebagai tashilan lana, kemudahan bagi kita, ya, dan jangan memberatkan diri kita. Padahal kewajiban kita, ya, hanya 20. Adapun nanti untuk pembahasan yang lebih luas, ya, silahkan. Yang penting adalah mungkinkan dulu ini sifat 20, ya. Jadi ini tuduhan dari Salafi, ya, atau Wahabi Mujassimah, seolah-olah mengatakan kepada kita membatasi Allah Subhanahu wa taala dari sifat atau hanya kepada sifat 20, ya. Mereka sama aja, ya, mereka juga membatasi sifat Allah, ya. Bahkan mereka membatasi Allah dengan hal-hal yang dapat mengurangi kesucian Allah. Misalnya membatasi Allah dengan arah, membatasi Allah dengan tempat. Hasya lillah, ya. Allah itu maha kuasa, ya. Allah, ya, paling berhak dengan diri Allah, ya. Allah tidak ada yang bisa mengatur, ya. Allah yang mengatur dan tidak ada yang mengatur Allah, ya. Maka Allah tidak boleh dibatasi dengan tempat, apalagi jarak, arah. Hasya lillah, ya. Taib, itu dulu teman-teman sekalian. Kalau nggak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Ini ada pertanyaan dari Mak. Mau tanya Ustadz, bagaimana hukumnya orang yang meninggalkan sholat? Ini saya rasa saya sering jawab, ya, emak-emak. Silahkan di-scroll kembali grupnya. Saya sudah sering jawab ini pertanyaan ini berulang kali, ya, di grup khususnya grup emak-emak. Jadi silakan emak-emak di scroll ke atas lagi, ya, grupnya. Mudah-mudahan ketemu di sana, ya. Bismillah. Ini ada pertanyaan dari emak-emak. Menyembelih hewan pada niat baca-baca, saya nggak pahamin apa maksudnya niat baca-baca ini. Untuk kendaraan baru misalnya mobil atau perahu, istilah orang Bugis, macera, gimana hukumnya? Ya, kalau dia menyembelih hewan untuk
bersyukur tasyakuran boleh, silakan. Menyembelih hewan untuk tasyakuran misalnya karena kendaraan baru boleh, silakan. Ya, tidak ada kaitannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia niatkan sebagai tasyakuran, boleh dia menyembelih untuk selain Allah dalam bentuk tasyakur, bersyukur karena Allah telah memberikan dia karunia misalnya mobil atau rumah baru, boleh, silahkan. Darah sesembelihan digosok pada kendaraan baru buat menolak bala. Nah, ini yang harus kita luruskan. Jadi ya, dahulu akikah itu teman-teman sekalian, kesunahan akikah ya, ketika setelah menyembelih hewan akikah tersebut untuk anak kita, misalnya ketika kita diberikan rezeki oleh Allah anak, misalnya untuk laki-laki 2 kambing. Ya, dahulu kebiasaan orang-orang dahulu, orang-orang kafir Quraisy, ya, mereka menyembelih hewan, kemudian mengambil darah hewan tersebut dan diusap-usap ke kepala anak mereka. Nah, ini datang syariat kita, Rasulullah SAW pun langsung mengubah, ya, dalam artian bukan mengubah secara keseluruhan, mengakui akikah tersebut. Ya, jadi kalau ada orang yang ejek ke kita bahwasanya oh kita ini ajaran kita, sebagian ajaran kita juga ada ajaran paganisme. Ya, kalau itu baik ya nggak apa-apa. Misalnya seperti ini, akikah. Ya. Jadi ajaran ini dulu justru ajaran murni dari syariat Allah, tapi datang orang-orang musyrik kemudian menyelewengkan hakikat dari ibadah ini, yaitu ibadah sesembelihan. Ya. Maka di antara kebiasaan mereka itu setelah menyembelih hewan akikah, mereka usapkan darahnya ke kepala anak-anak mereka. Nah, ini kita datang Rasulullah ganti, ya, karena darah itu kan, ya, kalau dalam mazhab kita tentu nggak boleh, najis. Ya. Maka Rasulullah SAW mengganti, ya, mengganti dengan wewangian za'faran, ya, untuk diusapkan ke kepala anak dan bukan darah lagi. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ya menurut Rasulullah itu ya bisa membawa kepada keyakinan-keyakinan yang menjerumuskan seseorang kepada kesyirikan, maka diganti dengan yang bukan darah. Nah, begitu juga dengan ini darah sesembelihan tersebut digosok pada kendaraan baru, ya. Jadi ini keyakinan yang tidak boleh ada pada seorang muslim. Tapi intinya tabayun dulu, ya. Ummu Fikri ini selalu begitu, beliau selalu bertanya di luar tanpa bertanya dulu, bertabayun. Jadi saya mohon tabayun dulu kepada orangnya, apakah memang dia meyakini demikian atau tidak. Jangan sampai kita hanya memvonis, ya. Ini nggak boleh kita memvonis, ya. Cuman gara-gara amaliyah secara zahirnya itu nampak ada yang mistis, kemudian kita langsung hukumi. Sama seperti misalnya, ya, contoh kemarin, ya, karena berkaitan dengan kontes politik, ya, sehingga ya orang misalnya Prabowo, saya nggak ada kaitannya dengan politik, ya, saya hanya membahas duduk masalahnya, ya. Hari ini sudah nggak ada lagi bowo-bowo, nggak ada lagi wiwi, ya, kita semua sama. Ya, Prabowo sujud kepada kuburan, ya, ramai sekali itu di medsos, ya. Saya nggak mau, saya termasuk yang tidak mengikuti perdebatan tersebut. Intinya, kalau kita tarik dengan definisi para ulama kita, ya, maka sebagaimana kita tahu, apalagi korinanya sangat jelas, yang dia sujud itu adalah Soekarno, kuburannya Soekarno. Kalau nggak salah ya, Soekarno. Nah, orang Soekarno, ya, apalagi di mata Prabowo, ya, Soekarno itu tokoh besar yang banyak menginspirasi dia sebagai seorang politikus. Maka wajar ketika dia datang ke kuburannya, kemudian dia sujud sebagai penghormatan. Bisa sujud secara zahir, bisa juga kita husnudzon. Karena dia muslim, maka kita sesama muslim harus mendahulukan husnudzon. Karena seorang muslim akidahnya itu lurus, ya. Ingat, ini kaidah, ya. Kita tidak boleh memvonis dia. Jadi ketika dia datang ke kuburan, mungkin dia cium kuburan tersebut, ya, walaupun perbuatan itu tentu berdosa, tidak boleh, ya, tidak boleh, karena dalam fikih tidak boleh sujud kepada selain Allah, dan sujud kepada selain Allah tanpa disertai keyakinan-keyakinan yang kita sebutkan tadi, maka dia telah terjatuh kepada keharaman, ya, dia termasuk
terjatuh kepada dosa besar. Adapun kesyirikan tidak sampai membuat dia syirik. Wallahu a'lam. Nah, ini pertanyaan yang unik ini ya. Ada pertanyaan lagi. Bagaimana menjawab? Jadi Ifal ini nama anak beliau. Nama anak antum ya, Syekh Yusuf. Ya, kata beliau, Abi, Allah itu kayak apa? Ya. Ifal kok nggak pernah lihat di YouTube. Mana yang lebih kuat? Allah atau Ultraman? Bagaimana menjawabnya dengan pemahaman bocah seumuran Tika? Jawab aja dengan jawaban umum yang bisa mengantarkan kepada fokus kepada kekuasaan Allah yang dapat memberikan getaran rasa takut kepada sang anak atau rasa penghormatan, pengagungan kepada Allah. Ya. Kita jawab aja bahwasanya Allah tidak serupa dengan makhluk, karena Allah itu Tuhan dan bukan makhluk. Kalau makhluk itu ada dalam bentuk-bentuk tertentu, maka Allah sebagai Tuhan, dia harus punya sifat yang lebih daripada makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan makhluk. Karena bayangkan kalau makhluk kemudian kalau Tuhan sama dengan makhluk, maka apa bedanya? Ya, jangan sampai Allah itu misalnya nanti sama dengan Ultraman, ternyata Ultraman lebih kuat dari Allah, ya. Itu kan berarti bukan Tuhan. Tuhan itu ya memiliki sifat yang sangat mulia, ya, termasuk sifat yang maha kuasa, ya. Tidak ada yang mampu mengatur Allah, karena Allah lah yang mengatur alam semesta ini. Di jawaban-jawaban umum yang dapat memberikan doktrin kepada rasa penambah atau kepada bertambahnya rasa keagungan atau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jawabannya jawaban umum aja, disesuaikan dengan nalar anak kecil ya. Jangan jawaban yang jawaban ilmu kalam, metode ilmu kalam yang bikin pusing ya. Justru anak-anak nggak siap menerima jawaban tersebut. Berikan jawaban yang dimana jawaban tersebut ya seperti jawaban kajian Aqidatul Awam kita yang insya Allah mudah dipahami oleh kita semuanya. Ya, apalagi anak kecil itu ya tidak perlu kita berotorika dalam memberikan jawaban. Kita berikan dia doktrin, udah dia terima itu. Ya. Jadi seperti itu. Wallahu taala alam. Itu dulu, mudah-mudahan bisa dipahami bersama. Insyaallah pekan depan kita akan lanjutkan kembali masih pada pembahasan yang sama yang berkaitan dengan kerancuan Syekh Ibnu Taimiyah dan juga kerancuan Wahabi dalam membagi tauhid menjadi 3. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup pengajian kita malam ini agar lebih berkah. Kita tutup dengan membacakan surat Al-Fatihah sama-sama teman-teman sekalian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taib, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.